Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Indah Puspita Maharani STMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Manajerial, serta teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori permintaan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Marsha Sabila sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada sore hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Naila Dwi Salma dengan NIM 2023-11013. Yang kedua ada Marsha Sabila dengan NIM 2023-11360. Dan yang terakhir ada Naila Amalia dengan NIM 2023-11398. Nah, pokok pembahasan pada sore hari ini, yang pertama ada permintaan terhadap suatu komoditas, yang kedua elastisitas permintaan terhadap harga, yang ketiga ada elastisitas permintaan terhadap pendapatan, yang keempat ada elastisitas permintaan silang terhadap harga, dan yang terakhir ada penggunaan elastisitas dalam pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Kusna dengan NIM 2023-11398. Saya dari kelompok 5. Saya akan membahas permintaan terhadap suatu komoditas. Permintaan individual terhadap suatu komoditas. Permintaan akan suatu komoditas timbul karena keinginan konsumen dan kemampuannya untuk membeli suatu komoditas. Teori permintaan konsumen mempostulatkan bahwa kuantitas komoditas yang diminta per satuan periode akan meningkat jika harganya berkurang. Pendapatan konsumen meningkat, adanya kenaikan dalam harga barang substitusi dan penurunan harga barang komplementernya, serta peningkatan selera konsumen. Fungsi Q di X kuantitas komoditas X yang diminta oleh individu per periode waktu sama dengan F dalam kurung PX harga per unit pendapatan konsumen, harga komoditas yang berhubungan, dan selera konsumen. Selanjutnya, permintaan terhadap suatu komoditas. Permintaan individual terhadap suatu komoditas. Pada saat pendapatan konsumen meningkat, mereka akan membeli lebih banyak komoditas umum seperti sepatu, stik, film, liburan, pendidikan, mobil, rumah, dan lain-lain. Disebut juga sebagai barang normal. Namun, ada juga barang dan jasa yang tidak akan banyak dibeli oleh konsumen pada saat mendapatkan peningkatan ini disebut sebagai barang inferior, yaitu hotdog, hamburger, kentang, dan lain-lain. Kurva permintaan individual. Hubungan terbalik antara QX dan PX. PX naik, QX turun. PX turun, QX naik. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif. Permintaan terhadap suatu komoditas dari permintaan individual menjadi permintaan pasar. Kurva permintaan pasar untuk suatu komoditas merupakan penjumlahan secara horizontal dari kurva permintaan semua konsumen dalam suatu pasar. Fungsi permintaan pasar untuk komoditas X. Q di X sama dengan F P X harga per unit, N jumlah konsumen, I pendapatan konsumen, PY harga komoditas yang berhubungan, T selera konsumen. Permintaan terhadap suatu komoditas. Permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Permintaan yang dihadapi sebuah perusahaan ditentukan oleh struktur pasar industrinya seperti monopoli, oligopoli, persaingan monopolistik, atau persaingan sempurna dalam pasar. Selain perusahaan sempurna, perusahaan yang menghadapi kurva permintaan yang miring negatif yang menunjukkan bahwa mereka memiliki sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. Kurva permintaan ini dapat bergeser karena berbagai faktor seperti perubahan jumlah konsumen, pendapatan, harga barang terkait, selera, ekspektasi harga, dan kegiatan pemasaran. Fungsi QX sama dengan A0 plus A1 PX plus A2 N plus A3 I plus A4 PY plus A5 T.
Selanjutnya, elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas harga dari permintaan merupakan suatu ukuran sensitivitas permintaan konsumen terhadap perubahan harga suatu produk atau jasa yang dinyatakan sebagai koefisien elastisitas yang diberi notasi EP. Elastisitas harga dapat didefinisikan sebagai persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, rumus elastisitas titik yang rumus pertama, EP sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Di mana delta Q ini perubahan jumlah permintaan, delta P yaitu perubahan harga barang, EP yaitu elastisitas permintaan terhadap harga. Selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap harga. Nah, masih dengan rumus elastisitas titik. Nah, rumus kedua itu EP sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P per Q. Di mana Q ini jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, delta Q yaitu perubahan jumlah permintaan, dan delta P yaitu perubahan harga barang. Nah, rumus ketiga, EP sama dengan Q aksen P dikali P per Q. Di mana Q aksen P ini sama dengan turunan fungsi permintaan terhadap harga. Selanjutnya ada rumus elastisitas busur. Nah, EP sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1 dikali P2 plus P1 per Q2 plus Q1. Terangannya, Q1 itu jumlah permintaan awal, Q2 jumlah permintaan baru, P1 yaitu harga awal, P2 harga baru, dan EP adalah elastisitas permintaan terhadap harga. Selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap pendapatan. Nah, elastisitas pendapatan mengukur berapa jumlah barang yang diminta bereaksi terhadap perubahan pendapatan konsumen. Elastisitas pendapatan dihitung sebagai persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan, jenis barangnya itu ada barang normal, barang inferior atau tuna nilai, dan barang yang lebih tinggi akan meningkatkan jumlah yang diminta untuk barang normal dan menurunkan jumlah yang diminta untuk barang inferior. Rumus elastisitas titiknya, EI sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta I, sama dengan delta Q dibagi delta I dikali I per Q, di mana delta I ini perubahan pendapatan, delta Q perubahan jumlah permintaan, I atau income itu pendapatan, Q jumlah barang yang diminta, dan EI adalah elastisitas pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan, rumus elastisitas busur, yaitu EI sama dengan Q2 min Q1 per I2 min I1 dikali I2 plus I1 per Q2 plus Q1. Jadi jika elastisitas pendapatannya lebih dari 0 maka disebut barang normal, sedangkan jika elastisitas pendapatannya kurang dari 0 maka disebut barang inferior. Selanjutnya, elastisitas permintaan silang terhadap harga, yaitu mengukur sensitivitas permintaan suatu produk atau jasa terhadap perubahan harga dari produk atau jasa lain yang berkaitan. Kaitan kedua produk tersebut bisa sebagai produk substitusi atau produk komplementer. Untuk rumus elastisitas harga silangnya terdapat pada PPT. Setelah itu untuk interpretasi nilainya, yang pertama yaitu EXY positif. Jika lebih dari 0 maka barang merupakan substitusi, contohnya adalah kopi versus teh. Yang kedua EXY negatif. Jika kurang dari 0 maka barang merupakan komplementer, contohnya mobil versus bensin. Yang ketiga EXY sama dengan 0 maka tidak ada hubungan. Selanjutnya, penggunaan elastisitas dalam keputusan manajerial. Yang pertama, analisis kekuatan variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan dan estimasi dampaknya terhadap penjualan sangat penting bagi pembuatan keputusan manajerial. Yang kedua, variabel-variabel tersebut ada yang dapat dikendalikan dan ada juga yang di luar kendali manajemen. Contohnya adalah harga barang lain. Yang ketiga yaitu harus diidentifikasikan semua variabel penting yang mempengaruhi permintaan dan estimasi terhadap nilai-nilai elastisitasnya.
Berikut adalah contoh soal dari teori permintaan. Harga sandal mengalami penurunan dari Rp45.000 menjadi Rp35.000. Banyaknya sandal yang seharusnya dibeli adalah 200 pasang, namun meningkat menjadi 300 pasang. Berapakah perhitungan elastisitas permintaannya? Pada contoh soal ini, kita menghitung elastisitas permintaan terhadap harga. Diketahui awalnya jumlah barang yang diminta adalah 200 unit, lalu meningkat menjadi 300 unit setelah harga turun dari Rp45.000 menjadi Rp35.000. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai elastisitas sebesar minus 2,25. Tanda negatif menunjukkan arah hubungan antara harga dan jumlah permintaan, yaitu berlawanan arah. Artinya ketika harga turun jumlah permintaan naik. Jika kita ambil nilai absolutnya yaitu 2,25, maka hasilnya lebih dari 1. Itu berarti permintaan barang tersebut bersifat elastis, dengan kata lain konsumen cukup peka terhadap perubahan harga. Kesimpulannya, permintaan dipengaruhi oleh harga, pendapatan, selera, dan harga barang lain. Elastisitas permintaan mengukur sensitivitas perubahan tersebut, termasuk hubungan antar barang, substitusi, komplement, atau tidak berhubungan, dan menjadi dasar penting bagi konsumen, produsen, serta manajer dalam pengambilan keputusan bisnis. Baik, demikian tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih atas perhatian dan atas partisipasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.